Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Nggak terasa ya, sudah malam Jumat. Iwan ini video agak malam dikit karena habis maghrib kan tradisi di masjid sini tahlilan itu. Jadi habis maghrib langsung tahlilan. Oke teman-teman, PP sangat kuat. Dia nggak akan jatuh kemana-mana. Dia sudah bertahan di spot Fibonacci-nya di tim 1 jam. Ini kalau ini bertahan langsung akan lanjut. Saya yakin sih akan bertahan karena demand yang cukup padat di bawah. Saya cek demandnya rapat dan ketika turun dikit well pada akumulasi. Memang dia akumulasinya bertahap, nggak langsung jebret-jebret. Ini koin yang murni, bukan pump and dump, retail murni dengan backingan exchange semua listing dan akumulasi besar-besaran di exchange pasokannya. Mungkin sudah ada skenario khusus ke depan bila terjadi ledakan demand permintaan, mereka sudah mempersiapkan diri koin-koin yang untuk diperdagangkan karena koin displasi dan peredaran suplai sudah beredar semua. Saya tidak mikir naik turun jangka pendek ini. Saya akumulasi terus seperti well pada akumulasi terus entah 100, 200, 300 terus tiap hari. Lama-lama juga sudah ada bulan ini kali 150 juta koin itu masuk udah tambahannya. Dan kita nggak usah terlalu muluk-muluk yang tinggi ya boleh nanti tahan sebagian saya KTP di 02 dengan target 0,00015 0,00015. Jadi setengah rupiah dulu. Tapi kalau prediksi para pakar-pakar ini PP akan mencapai ke 0,00004 yang kepotong 1, kemudian di belakang koma angka 4 ataupun lebih tinggi daripada ATH. ATH dulu 0,00000 yang ada 4, kemudian 28. Ini diprediksi 0,00004 sekian gitu. Jadi mendekati 1 rupiah. Tapi bisa terjadi 1 rupiah lebih juga bisa. Ya saya ingatkan, barangkali ada manfaatnya. Saya juga udah kapok nggak masuk pelapor lain. Paling saya akan bermain di YouTube saja karena di luar YouTube yang ditarget saya. Karena saya dulu punya musuh di sinyal sendiri kan, orang yang sangat licik sekali. Kita kena ada sekitar 50 juta kan di grup itu dari gerombolan Cesar dulu, dan ciri-cirinya itu dia sering posting gambar gorila. Dan ini cantik sekali, semalam menipu saya itu dia juga sering posting gambar gorila. Jadi di sosmed mantan istri saya itu banyak di situ sindikat mafia online yang mantan itu nggak ngerti, nggak tahu. Jadi ya mungkin dia akan masuk dari, kalau masuk ke saya di YouTube udah sakit semua, dia masuknya melalui orang-orang terdekat saya. Jadi mengintai saya dulu, masuk dari celah-celah yang bisa dia masukin. Jadi seolah teman tapi bisa menjadi musuh kawan. Jadi saya juga tak kira itu karena sering ngobrol bareng sama mantan, sering komen-komenan gitu, akrab banget itu. Dan waktu ngebel saya pun ini mantan lo lagi chat saya ini gitu. Jadi seolah-olah akrab banget gitu. Ternyata itu gerombolan. Jadi gerombolan itu mantan saya, pacar yang baru itu, dia seolah-olah rebutan pacar itu. Padahal mereka itu mereka bermain. Jadi antara si A, si B, si C sama ini tuh gerombolan. Jadi hati-hati, banyak orang di situ tapi disangka orang-orang beda. Itu semua orang dia itu. Hati-hati yang ya kalau mau diingatkan enggak ya enggak masalah, sudah enggak ada hubungan sama saya. Kita juga udah males ngurusin gituan. Kita akan fokus di PP ya. Target 0,00000 ada 4, 15 untuk pertama ataupun 0,2 rupiah dengan market cap yang tidak besar banget. Saya rasa akan masuk kalau 0,2 rupiah. Kemarin waktu ATH 160 triliun. Ini kan kapitalisasinya masih tergolong kecil ya, maksudnya kecil ini masih di sekitar 30 triliun. Untuk kemarin itu belum terkenal banget PP, masih banyak yang mencibir, belum terkenal kayak sekarang hipnya dan akan di ETF kan itu sampai masuk 160 triliun. Jadi kalau sekarang saya rasakan lebih ke depan. Sekarang kalau masuk ke 100 triliun saja kan
sudah 300% lebih kan. Setengah TH itu kan nggak sampai 100 triliun. Apakah bisa? Ya bisa banget. Asal kita sabar kapan, terserah nanti market. Yang penting kita jangan lolos seperti Shiba dan Doge. Jadi target boleh saja Rp1, Rp2 urusan nanti. Tapi apakah akan sampai situ? Kan belum tentu juga. Apakah nggak akan sampai situ? Hanya 0,2? Ya belum tentu juga. Bisa terjadi Rp1 lebih. Makanya yang terbaik kan kita setengah ATH yang masuk dari sekarang udah cuan luber ya. Nah, kenapa kita nggak TP? Nggak usah serakah, karena ada dua kemungkinan. Ya, semua yang akan terjadi ke depan kan nggak tahu. Yang penting kalau secara fundament ya untuk masuk setengah rupiah itu sangat gampang. Nah kalau di ETF kan euforia, institusi semua masuk, bahkan BlackRock, Elon Musk, semua Vitalik, semua mengenal PP, dari kelas orang ngarit sampai presiden tahu semua. Bahkan dari Indo pun orang-orang besar di Indo banyak, ya kan, yang saya sudah sebutkan itu. Masa kita nggak akan sampai setengah rupiah? Tapi ini kripto skenario harus begitu. Ya ini turun 1,3% saja, nggak banyak. Dengan pemegang meningkat terus, dengan TA-nya mendukung ke atas TA-nya, nggak akan ke bawah kalau TA. Tapi ya kalian tetap riset sendiri, ucapan saya jangan ditelan mentah-mentah ya. Dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan mendadak ataupun memblem mendadak. PP ini sedang membangun diri kawan, diam-diam uang pintar ini sedang pada masuk gitu. Uang pintar sedang pada masuk, dan nanti banyak sekali skenario yang mereka akan mainkan. Ini belum bull run untuk all season, belum. BTCD aja masih di atas. Tapi kan untuk mencari koin sepundamen sebagus PP fundamennya, dengan koin yang nggak pam-paman atau koin yang dikatakan hanya pam sesaat seperti Repdo kemarin, ya kita harus belanja terus di sini, karena market cap-nya pun masih kecil. Kalau Doge kan memang sudah besar sekali untuk naik puluhan kali lipat duitnya sopo, duitnya market ini. Yang kita masih percaya di PP yang memang tidak dikontrol sama Elon. Seperti Doge kan Elon masih kontrol, dan pasokan maksimum supply-nya nggak jelas. Kapan waktunya pun bisa cetak, dengan beda dengan PP. Malah supply totalnya pun sepanjang sejarah yang memang sampai berubah di top CMC-nya ini di PP. Yang lain kan nggak ada pasokan. Yang lain kan memang banyak pasokan yang sudah dibakar itu, kemudian tiba-tiba kok di CMC masih utuh, karena memang program awal pasokan segitu nggak pernah dirubah di CMC. Tapi untuk PP berubah. Ini kan sangat menarik menurut saya. Ya si BlackRock aja cuan besar di PP pada tahun 2024, ikut jualan triliunan, dia cekak-cekik, pasti namanya orang ketagihan akan lagi gitu loh. Ya kayak ya saya udah kapok nih, sering saya suka ketipu. Dan skenario itu cantik banget, mengarang cerita lagi. Aduh ya, dan sekarang saya males banget lihat mukanya juga. Ya gimana ya, malah di TikTok tuh masih posting masih gini kayak nggak ada beban dosa gitu. Katanya kecelakaan tapi nyatanya masih hahaha kayak setan. Ada orang kayak gitu ya, iblis bener ya. Ampun ya Allah. Saya sih cuek aja. Kemudian koin-koin yang sedang terbang tinggi, ada penguasa yang naik tinggi kayak si koin ton itu, kalian jangan ngiri. Itu koin pam-paman, bukan karena fundamen ataupun dorongan investor yang memang investasi jangka panjang di situ seperti PP, bukan. Ya paling naik 100%, belum sampai 100% kadang sudah turun, hancur lagi, kita nggak bisa cuan berkali-kali lipat. Atau kalau di PP kita harapkan syukur-syukur kan 10 kali lipat, itu yang kita harapkan kan dari dukungan komunitas, holder, dan well pause nanti kan masuk kan. Sekarang kan belum. Jadi ibarat kita lari maraton itu belum final, lagi dalam perjalanan. Pemenangnya siapa ya belum tentu di ton atau di pengu, itu belum tentu. Kalau secara fundament yang kita lihat, nomor 1 meme coin yang bertahan dari jutaan meme coin setelah Shiba dan Doge masa lalu, ya ini hanya PP gitu loh. Dan saya yang heran itu, di setiap postingan itu yang disebutkan bukan koin yang lain tapi PP. Saya heran kan, bukan koin-koin yang lain tapi yang disebutkan itu PP. Ini kan sangat menarik menurut saya
Jadi pokoknya semangat, saya pun holding terus kawan sampai cuan luber, harus cuan luber ya. Saya nggak mau tahun ini di grup saya di di YouTube juga jangan sampai sangkut. Kalau yang masuk di pucuk ya bukan urusan saya ya, karena saya sudah memberikan informasi dari sekarang. Penggemar Bitcoin yang tidak diperkirakan muncul ETH, Solana, PP. Coba ini ada postingan penggemar Bitcoin yang tidak diperkirakan muncul masuk ke ETH, Solana, PP. Kok kenapa ETH, Solana, PP bukan yang disebutkan BNB dulu kan, dan yang meme coinnya yang disimak PP. Ya ini yang menarik. Penggemar Bitcoin yang diperkirakan akan masuk ETH, Solana, PP. Oke ya, mungkin itu secara fundamental. Saya juga bikin video juga sering kok untuk kalian semua. Jangan sampai nggak ada berita PP, karena kalau yang lain kan membahas PP ketika PP lagi terbang kan. Kalau saya lagi bonyok ringsek saja kan, saya selalu memberikan info PP, memang dengkotnya PP. Ya udah jenuh juga pengen trade koin-koin yang lain kan. Dari 2.200.000 sudah saya suruh masuk tuh 2.800.000 koin DTP, selalu saya sebutkan dalam setiap video. ETH boleh, BTC, BNB dari di bawah 10 juta sekarang udah 11.200.000-an. Banyak nyamuk kawannya sore ini, nggak tahu. Kemudian XRP dari 22 kemarin 22.000 saya suruh masuk, sekarang hampir 25.000. Solana dari 1,3 sekarang udah 1,5 lebih. Ya kalau Doge ya masih naik, tapi ya begitu. Ini yang lagi diangkat ya Cardano mau masih murah. Yang lagi diangkat ini koin si ton yang naiknya tinggi. Ton koin punya Twitter apa Telegram ya? Telegram ya, punya Telegram ya. Ton koin, tapi ini ya itu pump and dump, lekutakan ininya depth-nya. Ini di sini ada Justin Sun. Kalau PP kan koin nggak ada presale pra penjualan, sedangkan si Vitalik aja mau punya PP aja nggak dapat upeti, walaupun meme coin dia harus membeli kan, berada infonya kan. Gila, sama-sama ini nih meme core ini lagi dipam ya memang mereka yang memainkan mana yang lagi dipam dulu, bukan berarti itu pemenang. Nanti akan bergantian. Yang tadinya melempem jangan sampai kalah strategi seperti tahun 2021 itu kan, koin saya belum ngaceng-ngaceng, saya tinggal aja belikan koin yang lain itu. Yang lagi ngaceng kalian kejar, dibanting, habis koin yang kalian tinggal tiba-tiba terbang. Tuh banyak terjadi begitu. Ya kalian masuk mending Uniswap, kemarin dari harga 40.000 tuh udah saya kasih info. Uniswap tuh pasti nggak akan terbang kan ke bawah ETH, karena itu decknya ETH. Sekarang 60.000, coba 60.000. Saya kasihkan koin yang nggak bahaya ya Uniswap tuh. Kalian bisa ajar dari protokol untuk AI yang terbaik. Meme coinnya PP, Deck, Aster naik juga. Sama ICP, kacau ICP itu, internet komputer tuh ICP. Dan selalu saya sampaikan yang bagus-bagus kan. ICP tuh naik 28% tuh. Gemblung itu waktu itu kan murah banget, udah bikin cuan berkali-kali ya ICP ya. Mantap ya. ICP lagi naik, yang lagi naik jangan dikejar nih. Yang belum naik nih si Kaspa udah naik 12.000. 12% seminggu ya Kaspa. Oke itu ya kawan ya, nggak terasa udah malam Jumat. Ini pan boleh belum naik tinggi ya, tapi udah 15% nih dalam gila ya, dalam seminggu ya udah pada naik tinggi. Wah, koin baru nih, Vanish token ini koin-koin baru lagi pada di pump ya. Tapi hati-hati kalau lagi tinggi jangan masuk, takutnya nanti kayak model ini, wah das. Ini selalu naik ketika all season coin tuh, koin das naik 55% seminggu. Udah ngajar bener ya, tinggi das. Banyak koin-koin yang saya sebutkan naik, tapi memang bukan dalam begitu saya ngomong langsung terbang, itu nggak nunggu bulanan juga kawan ya, nunggu bulanan juga. Oke ya, saya rasa udah cukup panjang, udah cukup panjang.
internet ICP gila tiba-tiba naiknya tinggi ya. Oke, mungkin itu aja. Tetap yang positif ambil, yang bertendang tetap dia riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, membeli dadakan, semua tahu aja masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Jos.